Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan Diklat yang masih bersemangat sampai hari ke-9 ini. Selamat siang. Semangat. Bu Nur Aida sudah bergabung kembali. Bu Nur, saya minta izinnya untuk menyampaikan pemaparan terlebih dahulu, nggih. Oke, nah Bapak Ibu, seperti yang sudah kita dapat di beberapa hari kemarin tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, terutama dalam hal pemberian materi pelajaran kepada peserta didik itu harus sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, hal itu juga nanti akan berpengaruh terhadap capaian pembelajaran mereka. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu semua sudah mengetahui tentang capaian pembelajaran itu apakah harus sama atau capaian pembelajaran itu seperti apa? Ada yang sudah mengetahui secara detail? Monggo. Capaian pembelajaran itu sama tujuan pembelajaran berbeda apa enggak, Bu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang apa yang diberikan ini? Aida? Apakah berbeda tujuan dengan capaian pembelajaran? Tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran? Bagaimana? Masih mencari sinyal, Bu, kayaknya, Bu. Yang bisa memberikan ada yang bisa memberikan penjelasan tentang apa yang ditanyakan oleh Bu Nuni? Monggo Pak Yunus, apakah bisa? Kalau saya misalnya akan penjelasan itu mungkin lebih luas bisa membagi, karena meskipun yang capaian itu digunakan untuk penjelasan sesuai dengan ya, apa ada yang lain? Oh, ini Bu Nur Aida keluar ya. Oke, menurut saya, menurut Pak Yunus juga, Bu Nuni, di sini tujuan sama capaian itu berbeda. Jadi kalau tujuan itu dia ada titik fokusnya tersendiri, tapi kalau capaian itu secara garis besar itu keseluruhan hasil. Jadi lebih luas. Kalau tujuan itu misalnya ya hanya pada satu titik materi, tujuan ini titik tercapai. Cuman kalau capaian itu dia lebih ke lingkup yang lebih luasnya. Dia berhasil mencapai suatu tingkatan tersendiri. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Yes, sami-sami. Baik, di sini saya akan memaparkan dari izinnya untuk men-share screen materi tentang capaian pembelajaran. Sebentar. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Ya, di sini saya akan memaparkan tentang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita seharusnya itu memberikan pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh memaksakan, intinya seperti itu, nggih. Nah, di sini ada suatu masalah, Bapak Ibu. Yang pertama, peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai. Sering terjadi di sekolah Bapak Ibu semua? Iya, Bu, sering. Ya, sering. Mengapa hal tersebut terjadi? Tentunya di sini terdapat berbagai macam faktor. Nah, lanjut. Jawaban untuk pertanyaan tadi memiliki banyak faktor masalah. Namun,
Nah, salah satunya yang bisa menjadi akar masalah adalah level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Jadi, pembelajaran yang tepat untuk peserta didik itu sebenarnya harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik. Pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan itu terdapat beberapa poin intinya di sini. Yang pertama, merupakan pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik, seringkali disebut sebagai teaching at the right level, yaitu pembelajaran di level atau di kemampuan yang pas untuk anak-anaknya. Yang kedua, pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Jadi tidak mengenal kelas 10, kelas 11, kelas 12, tapi di mana dia itu sudah menguasai, ya di situ kelompoknya. Yang selanjutnya, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaiannya, tingkat kemampuannya, dan tingkat kebutuhan peserta didik untuk capaian pembelajaran yang diharapkan. Sehingga ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian atau tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik untuk merancang pembelajaran supaya dengan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik itu intinya itu sumbernya semuanya berasal dari peserta didik itu sendiri. Nah, baik, di sini sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Yang pertama, tujuan pengajaran menggunakan pendekatan ini adalah untuk penguatan kemampuan numerasi dan literasi. Yang kedua, peserta didik tidak terikat pada kelas. Yang ketiga, setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Yang keempat, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Pengajaran ini itu sudah diterapkan di beberapa negara, antara lain India, Kenya, Australia. Nah, jadi negara-negara tersebut itu mengelompokkan siswanya berdasarkan kemampuan mereka, bukan berdasarkan kelas. Di sini ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, asesmen, di mana membuat pembelajaran berpusat pada peserta didik. Asesmen pertama adalah seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh Bu Nuni, yaitu asesmen diagnostik. Yang perlu dikenali antara lain potensi, karakteristik, kebutuhan peserta didik, dan tahap capaian. Yang tahap selanjutnya adalah perencanaan. Di sini kita telah berhasil mengidentifikasi, lalu berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai. Perencanaan ini termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkatan yang sama. Lalu dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama. Lalu kita selanjutnya di tahap pembelajaran. Dalam tahap ini, asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan kemajuan selama pembelajaran, atau biasa disebut dengan asesmen formatif. Adapun juga asesmen simulatif. Nah, baik Bapak Ibu, dari sini apakah bisa kita ambil kesimpulan? Untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah Bu Nuni, Bu Nur Aida, Pak Yunus. Untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan perencanaan, Bu. Kenapa perencanaan, Bu Nuni? Karena agar pelaksanaan dari kegiatan itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dan nantinya juga mencapai pada tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan.
Oke, terima kasih Bu Nuni atas jawabannya. Yang lainnya mungkin Pak Yunus atau Bu Nur Aida? Apa yang pendekatan pengajaran, apa hal pertama yang harus dilakukan? Ada pendapat dari Pak Yunus atau Bu Nur Aida? Tidak? Kalau begitu, mari kita lihat. Pada dasarnya, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal peserta didik. Itu jawabannya, begitu. Ya, Jika Bu. Anda jadi di dalam materi ini, jika Anda merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaiannya, maka kita harus mengenal peserta didik. Nah, mungkin perencanaan mengenal peserta didik, Bu Nuni. Baik, Bu. Seperti itu. Betul. Oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dari presentasi yang barusan saya paparkan? Berarti untuk mengenal perencanaan terhadap peserta didik tadi, mengenal peserta didik tadi itu bisakah kita sebut dengan diagnosis assessment diagnosis non kognitif ya Bu ya? Sehingga dari awal kita tahu psikologisnya dan lain-lain peserta didik yang akan kita ajar. Begitu atau salah atau tidak, Bu? Menurut saya seperti itu, Bu Nuni. Jadi kita harus mengenal karakteristik mereka dulu. Salah satunya yaitu asesmen non-diagnostik. Non-kognitif tadi ya, asesmen diagnostik yang non-kognitif. Itu. Nah, ada yang lain mungkin? Bu Nur Aida, ada yang mau ditanyakan? Bu Nur Aida? Tidak ada. Berarti sekarang, ya, ada yang mau ditanyakan? Untuk sementara enggak, Bu. Lanjut. Oke, lanjut. Berarti saya akan memberikan salah satu gambaran. Nanti bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu sekalian di kemajuan zaman saat ini. Saya akan mempresentasikan lagi materi yang tadi di bagian, apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, di sini itu pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuannya. Dan di sini dituliskan bahwa sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan. Di situ juga tidak mengacu pada tingkatan kelas. Di situ juga mengacu pada tingkatan kelas. Tidak mengacu adanya tingkatan kelas. Berarti Bapak Ibu, kalau hal seperti itu, seperti dengan sekarang kita ada kelas 10, 11, 12, itu sejalan apa tidak? Tidak, Bu, karena di situ kan tidak mengacu pada tingkatan kelas. Ya, itu betul. Tidak sesuai. Berarti ada pendapat yang lainnya? Artinya itu bisa dipakai pada level apapun gitu kan, Bu, maksudnya? Iya. Berarti nanti di sini memang benar dong, mungkin seperti K13 yang tidak ada kata anak itu tidak naik kelas. Ngaten Bapak Ibu? Atau seperti apa mungkin? Jadi sekarang kan yang kita kenal itu adalah fase. Fase itu jadi menurut saya, Bu, kalau yang di kelas 10 itu kan fasenya fase E. Ya, jadi kalau yang di kelas 11
12 fasenya fase F. Jadi hanya kenaikan fase saja Bu di situ, di mana capaian pembelajarannya mungkin akhirnya bisa sesuai dengan fase tersebut. Begitu Bu. Bagaimana Bu? Ya, saya setuju sama Bu Nini. Tapi saya di sini mendapati realita ya Bu, kadang di suatu sekolah dasar, ketika sekolah dasar itu banyak muridnya, pasti di situ ada kelas unggulannya. Nah, kalau ada kelas unggulannya seperti itu, berarti apakah hal itu mengacu pada pengelompokan sesuai dengan tingkat capaian mereka? Mungkin sudah tidak ada istilah lagi ya Bu, menurut saya ada kelas unggulan dan lain-lain. Jadi semua peserta didik itu sebaiknya memang berada pada level atau fase yang sama tadi. Karena sekarang ini kan dalam pembelajaran juga sudah tidak mengelompokkan seperti itu. Buktinya anak inklusi saja sekarang juga bisa sekolah di sekolah umum. Begitu Bu. Menurut saya. Berarti gimana ini Bu Nuni? Berarti apakah sesuai dengan filosofinya Ki Hajar, apakah sudah berjalan? Tapi kok realitanya ternyata semuanya itu tetap berhak ya, tidak disamaratakan juga. Padahal kita di teori ini kita memberikan mereka pengetahuan sesuai dengan tingkatan atau capaian mereka masing-masing. Jadi ini sangat dilema sekali ya Bapak Ibu. Ya, dari sini ada yang ingin ditanyakan untuk selanjutnya? Tidak ada? Sudah Bu, sudah jelas. Sudah. Berarti hal apa saja yang bisa kita simpulkan dari pemaparan capaian tadi? Yang pertama, apakah monggo Bu Nuni. Monggo. Tadi ada pertanyaan dari Ibu? Mboten. Yang pertama bahwa pembelajaran yang kita lakukan harus benar-benar mengetahui dari awal karakteristik peserta didik sehingga pada akhirnya kita bisa menerapkan metode, media, dan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik tersebut. Itu Bu. Betul sekali Bu Nuni. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pemaparan tentang capaian pembelajaran ini. Terima kasih atas partisipasinya semua. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk apa yang harus kita lakukan selanjutnya dalam pembelajaran meningkatkan kompetensi peserta didik tentunya. Kalau begitu, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Nur Aida, terima kasih Pak Yunus, terima kasih Bu Nuni. Mari kita tutup dengan membaca doa dengan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.